Baik, untuk contoh yang pertama, nomor 1 berikut adalah data hipotesis sebuah perusahaan PT Akix menghasilkan sepeda dan motor yang diproses melalui 2 mesin pusat. Mesin pertama memiliki kapasitas maksimum 120 jam. Mesin 2 kapasitas maksimum 180 jam. Untuk menghasilkan sepeda, menghendaki pemakaian 6 jam mesin pertama, 3 jam mesin kedua. Untuk menghasilkan motor, menghendaki pemakaian 4 jam mesin 1 dan 10 jam mesin 2. Bila profitnya $45 per unit sepeda dan $55 per unit motor, tentukanlah jumlah sepeda dan motor yang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum. Lakukan pula analisis grafik. Untuk yang pertama-tama, kita harus membuat pemisalan. Saya akan buat pemisalan. Jawab. Misalkan di sini ada 2 mesin pusat. Misalkan X dan Y. X-nya yaitu mesin 1 dan Y-nya mesin 2. Fungsi tujuannya, cari fungsi tujuan. Di sini maksimumkan dari profitnya yaitu 45 X dan 55 5Y. Untuk fungsi kendala, untuk fungsi kendalanya di sini untuk mesin pertama 6 jam dan yang pertama lagi untuk motor 4 jam. Fungsi kendalanya 6X ditambah 4Y karena di sini batas mesin tersebut yang bisa dimiliki kapasitas maksimumnya yaitu 120. Maka 6X tambah 4Y kurang dari 120 dan yang kedua ada 3 jam, 3X dan 10 jam. Y. Batas maksimumnya yaitu 180. Untuk fungsi kendalanya X di mana harus lebih besar dari 0 dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Ini kita buat persamaan 1, ini persamaan 2. Yang pertama, persamaan pertama 6X tambah 4Y maksimumkan menjadi persamaan jadi sama dengan 120. Misalkan X sama dengan 0, maka 6 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 120. Di mana 4Y sama dengan 120 dan Y sama dengan 120 dibagi 4 yaitu 30. Maka didapat titik koordinatnya Y sama dengan 30. 0,30. Lalu yang kedua, misalkan Y sama dengan 0, maka 6X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 120. Maka 6X sama dengan 120, X sama dengan 120 dibagi dengan 6. Maka 20 didapat titik koordinatnya X sama dengan 20, 20,0 karena berada di titik X. Untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah 10Y sama dengan 180. Kita misalkan X sama dengan 0, maka 3 dikali 0 ditambah 10Y sama dengan 180. 10Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 dibagi dengan 10. 18 didapat koordinat Y yaitu 18. Misalkan Y sama dengan 0, maka 3X ditambah 10 dikali 0 sama dengan 180. 3X sama dengan 180, X sama dengan 180 dibagi dengan 3, 60 didapat titik koordinat X sama dengan 60. Selanjutnya, membuat grafik. Setelah membuat grafik, tentukan titik yang pertama,
koordinat, yaitu Y sama dengan 0,30, berada di sini 0,30. Yang kedua, jika Y sama dengan 0, maka X-nya 20,0, ini 20,0. Yang persamaan yang kedua 0,18, 18 di dekat sini 0,18, lalu 60,0. Untuk persamaan yang pertama 30 dan 20 ditarik, 30Y 20X, ini sumbu X, ini sumbu Y, 20 dan 30. Untuk persamaan yang kedua 60X dan 18Y, setelah itu karena ini kurang dari, maka dia akan diarsir ke bawah, dan arsirnya harus ada perpotongan antara kedua persamaan tadi. Maka didapat arsiran seperti ini, di mana ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik C belum diketahui. Untuk itu dicarinya dengan proses eliminasi dan substitusi. Untuk persamaan yang pertama 6X ditambah 4Y sama dengan 120, 3X ditambah 10Y sama dengan 180. Agar dibagi habis, maka dikali dengan 1 dikali dengan 2. Maka 6X ditambah 4Y sama dengan 120, 6X ditambah 20Y sama dengan 360, dikurang, didapatkan hasil 240. Coret-coret 6X kurang 6X, habis 4Y kurang 20Y, min, jangan lupa min 16Y, Y didapat 240 dibagi dengan min 16, maka didapat Y sama dengan 15. Didapat Y sama dengan 15, maaf ini 120 dikurang dengan 360, maka terus ada tanda min 240, maka dihasilkan min dibagi min jadinya positif 15. Lalu substitusikan ke persamaan, salah satu persamaan 3X tambah 10Y sama dengan 180, 3X ditambah 10 dikali 15 sama dengan 180, 3X ditambah 150 sama dengan 180, 3X sama dengan 180, dikurang 105 X, 3X 150, maka X sama dengan 3X sama dengan 30, 180 kurang 180, X sama dengan 10. Jadi didapat X 10, Y 15. Maka titik C jika dihubungkan dengan titik-titiknya didapat X 10 dan Y-nya 15. Setelah tadi membuat titik ujinya. Titik uji dengan titik tujuan dari soal tersebut. Titik uji tadi 45X ditambah dengan 55Y. Buat titik yang tadi A, B, C, dan D. Untuk titik A berada pada titik 0,0, titik B 0,18, titik C 10,15, titik D 20,0. Maka disubstitusikan dengan ini 45 kali 0, 0 ditambah 55 kali 0, 0. Jadi hasilnya untuk yang A 0. 45 kali 0, 0. 55 kali 18, 990 didapat 990. 45 kali 10, 450. 15 dikali 55. Ini 450 ditambah 825.
Hasilnya 1275. 20 kali 45 900, 0 kali 0 sama dengan 900. Dari titik uji yang didapat, maka kesimpulannya dari pertanyaannya pendapatan maksimum yang harus dihasilkan sepeda dan motor. Maka yang harus dihasilkan PT Akik untuk mendapat keuntungan maksimum sebesar, lihat angka paling besar, 1275, yaitu sebanyak 10X dan 15Y, di mana 10 sepeda dan 15 motor. Itu dia nomor 1. Baik, untuk soal yang kedua, teman-teman bisa lihat. Soal nomor 2, ditanya juga keuntungan menjadi maksimum. Caranya seperti tadi, yang pertama untuk pemisalan. Teman-teman, dari soal tersebut, fungsi tujuannya yaitu 15X ditambah 5Y. Dari profitnya tadi. Untuk fungsi kendalanya 4X ditambah 2Y kurang dari 300. Kapasitas maksimumnya yaitu 300. Dan yang kedua itu dinamakan persamaan yang pertama jika diganti dengan sama dengan ini. Lalu yang kedua 3X ditambah 1Y atau 3X ditambah 1 biasa bisa ditulis ditambah Y, 3X ditambah Y kurang dari 180. Untuk persamaan pertama, misalkan X sama dengan 0, maka didapat. Untuk yang pertama, misalkan X sama dengan 0, maka X diganti dengan 0, didapat Y sama dengan 150. Titik koordinatnya yaitu 0,150. Yang kedua, jika misalkan Y sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 75. Titik koordinatnya 75,0. Untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 180. Misalkan Y sama dengan 0. Yang kedua, maka misalkan Y sama dengan 0, didapat titik koordinat X sama dengan 60, yaitu 60,0. Dan yang kedua, jika X sama dengan 0, maka didapat titik koordinat Y 180, 0,180. Selanjutnya membuat grafik ini untuk titik yang pertama tadi, yaitu X dan Y 75 dan 150. X 75 di antara 60 dan Y-nya 150. Untuk yang kedua 60 dan 180. Untuk yang kedua 60 dan 180, dapat grafiknya 60 dan 180. Lalu jika ingin ditarik titik C, sebelum ditarik titiknya harus eliminasi dan substitusi agar bisa dilihat apakah betul atau tidak. Maka eliminasi dan substitusi dari dua persamaan tadi, 4X tambah 2Y sama dengan 300, 3X tambah Y sama dengan 180. Dieliminasi dengan dikalikan 1 dan 2, hasilnya didapat X sama dengan 30 dan Y sama dengan 90. Dimasukkan ke salah satu persamaan. Didapat X sama dengan 30 titik koordinatnya dan Y sama dengan 90. Didapat titik koordinat C yaitu 30,90. Selanjutnya, setelah membuat grafik, lanjut ke titik uji. Titik uji dari titik koordinat ini. Di sini, kenapa diarsir ke bagian sini bawah? Karena dari soalnya ini kurang dari 300, maka semuanya diarsir ke arah bawah. Dan untuk perpotongan dari ini, maka dihasilkan seperti ini.
pasirnya ke arah bawah. Lalu titik ujinya dari yang tadi, soal tadi, 15x fungsi tujuannya. Lalu dimasukkan ke titik-titiknya dan disubstitusikan. Didapat ada 2, yaitu 900 dan 900. Maka diambil kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari PT Graha tadi yang menghasilkan perkayuan, yaitu haruslah dibuat ada 2 kesimpulan. Yang pertama, polywood sebanyak 30 dan molding sebanyak 90 agar didapat keuntungan yaitu $900. Dan untuk yang kedua, atau untuk polywood saja yaitu 60 untuk menghasilkan $900 labanya. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Nomor 3, teman-teman, soalnya sama dengan nomor 1. Namun nomor 1 tadi dan nomor 2 penyelesaiannya menggunakan metode grafik karena analisis grafik. Dan untuk nomor 3 ini dihasilkan ya menggunakan metode simplex. Metode simplex. Teman-teman. Lalu untuk yang pertama seperti biasa mencari fungsi tujuan, fungsi kendala, dan variabel pembantu untuk metode simplex ini. Metode simplex ini digunakan untuk mencari 3 variabel atau lebih. Teman-teman, dari soal tadi didapatkan fungsi tujuannya yaitu 45x ditambah 5y itu sama dengan P. Dimana tadi profitnya yaitu 45 dan 5. Untuk fungsi kendalanya yaitu 6x ditambah 4y kurang dari 120. Teman-teman bisa lihat maksimumnya tadi 120 dan 180. Bisa dikatakan ini persamaan ke pertama. 3x ditambah 10y kurang dari 180. Selanjutnya fungsi kendalanya yaitu QU, di mana Q yaitu kuantitasnya, kuantitas X dan kuantitas Y-nya, di mana X sepeda, Y motor. Kuantitas X dan Y-nya harus lebih besar daripada 0. Artinya jumlah barang atau jumlah jam lebih besar dari 0. Untuk variabel pembantunya bisa menggunakan apa saja? Saya menggunakan RS. 6x ditambah 4y ditambah jika fungsi grafik maka langsung sama dengan 120, tapi karena ini simplex ada variabel pembantunya. Maka 6x ditambah 4y ditambah R sama dengan 120. 3x ditambah 10y tambah R sama dengan 180. Yang ketiga yaitu P dikurang 45 dikurang lagi 55y sama dengan 0. Selanjutnya harus dibuat pertama yaitu tabel. Tabelnya variabel PRX, PXY, RNK. Maka langsung saja diisi untuk yang pertama. P-nya yaitu 1, X-nya 45. Karena di sini ada negatif atau kurang, maka 45. Untuk Y-nya ini 55. Untuk R-nya 0, S-nya 0, dan NK-nya 0. Yang kedua R. R-nya teman bisa lihat di sini R. Maka P-nya yaitu 0, S-nya P-nya 0, X-nya 6, Y-nya 4, R-nya 1, S-nya 0, NK-nya ada 120. Dan yang ketiga S-nya yaitu P-nya 0, X-nya 3, Y-nya 10, R-nya 0, dan S-nya 1, di mana NK-nya sama dengan 180. Selanjutnya ditambahkan satu tabel yaitu NK atau Y. Sebelum mencari NK atau Y-nya, harus mencari kunci kolom.
K column. K column didapat dari, lihat baris P yang paling negatif paling terbesar ada di min 55. Maka inilah K column atau kolom kunci. Ingat negatif terbesar. Setelah itu mencari NK atau Y-nya. NK atau Y-nya didapat dari NK kolom NK dibagi dengan kolom kunci. 0 dibagi min 55, 0. 120 dibagi dengan 4, 30. 180 dibagi dengan 10, 18. Setelah itu mencari K row-nya, kolom baris kunci. Baris kunci didapat dari hasil NK ini, NK yang paling positif, paling terkecil, yaitu 18. Maka inilah K row-nya atau baris kunci. Setelah itu mencari K number. K number yaitu angka kunci di mana didapat dari perpotongan antara K column dan K row. Maka berikut nomor kuncinya yaitu 10. Di mana ini adalah K number. Selanjutnya dibuat lagi satu tabel yang dipisahkan dari K row-nya ini. Selanjutnya setelah dibuat tabel baru, untuk K row-nya diisi. K row-nya di sini variabelnya diganti dengan Y. Karena sudah mendapatkan yang baru, 0. Di sini untuk K row-nya, jika didapatkan K row yang baru, maka harus baris K row artinya mencari baris Y barunya dengan membagi baris S dengan K number. K number-nya tadi yaitu 10. Artinya di sini untuk baris P, kolom P-nya tetap 100, kolom P-nya tetap tidak berubah sampai seterusnya. Maka kita langsung mencari dari sini ke sini. Untuk mencari tadi membagi ya. Jadi 3 dibagi K number-nya 10, 10 dibagi 10, 0 dibagi 10, dan seterusnya. Didapat untuk Y-nya yaitu 0. Di sini didapat 0,3 atau bisa ditulis dengan 3/10. Lalu 10 dibagi 10, 1. 0 dibagi 10 artinya 0. 1 dibagi 10 bisa 1/10, bisa juga 0,1. Lalu 180 dibagi 10 didapat NK-nya 18. Untuk yang kedua, untuk mencari P barunya, P baru, maka dengan cara yang berbeda. Menentukan nilai baris P baru, rumusnya yaitu baris P lama dikurang angka kolom kunci dikali dengan baris baru Y. Katakan baris P lama, baris P barunya. Baris P lama dikurang dengan angka kolom kunci. Dilihat di sini dari deretan baris. Angka kolom kunci deretan baris untuk P yaitu min 55. Maka angka kolom kuncinya min 55 dikurang dengan baris baru Y tadi ini. Kurang dengan ini. Maka didapat hasil seperti ini. Min 45 untuk dari X tadi, P yang lama,
min 45, min 55, 0, 0, 0, 0. Min 45, min 5, 0, 0, 0. Ini angka kolom kuncinya min 55 dikali dengan baris B yang baru, Y yang baru. 0, 0,03 atau 3/10 sama dengan 0,03, ini sama dengan 0,1. Didapat hasil seperti ini, lalu diisi ke tabel. Seperti ini. Ini untuk P yang baru. P yang baru. Sedangkan untuk baris dari R yang baru, sama seperti yang P yang baru, rumusnya yaitu R yang baru, yaitu R yang lama, R yang lama dikurang dengan angka kolom baris. Untuk angka kolom kunci, angka kolom kunci, maka R-nya, angka kolom kuncinya ada di sini, sejajarnya dengan R, maka didapat angka kolom kuncinya yaitu 4, dikurang dengan baris baru Y tadi. Ini. Seperti ini. Ini. Menentukan nilai pada baris. Rumusnya, dan ini untuk hasilnya. 4,8, 0, 1, min 0,4, dan 48. Lalu isi ke kolomnya. Itu 4,8, 0, 1, min 0,4, dan 48. Selanjutnya, setelah dilihat, yang dilihat yaitu baris dari K-row-nya. Ini yang kedua, untuk yang dilihat yaitu dari P. Baris dari P bisa dilihat. Untuk baris P masih ada negatif, min 28,5. Untuk baris P ini tidak boleh negatif, maka harus diulangi caranya seperti tadi, stepnya seperti tadi. Mencari K-row dan K-number. Selanjutnya, setelah dibuat tabel baru, maka mencari NK dan N-nya seperti tadi. NK di ini untuk yang tabel baru tadi terakhir. Untuk kolom kuncinya, maka tetap ini. Oke, kolom K didapat pembagiannya yaitu 34,7, 950 dibagi sekian, 10 dan 60. Lalu untuk yang terkecilnya yaitu ada 10 hasilnya. Maka inilah K-row-nya. K-row. Lalu untuk K-number-nya didapat potongannya yaitu 4,8. K-number. Selanjutnya yaitu memisahkannya lagi ke tabel berikut. Lanjut, variabel untuk R-nya. Untuk variabel R atau Y-nya, seperti yang pertama didapat dari untuk 100 tetap, maka 4,8 dibagi dengan 4,8, 0 dibagi dengan 4,8, 1 dibagi dan seterusnya sampai dengan NK-nya. Maka didapatkan hasil ini 4,8 sama dengan 1. 0 dibagi 0. Ini 1 dibagi 48, 1 dibagi 4,8-nya didapat 0,20 atau 0,2 juga bisa. Lalu dapat min 0,08. Dan 48 dibagi 4,8 didapatkan 10. Selanjutnya untuk mencari P yang barunya, seperti contoh yang pertama. Untuk mendapatkan P yang baru, rumusnya yaitu baris P lama dikurang angka kolom
kunci dikali dengan baris baru. Di sini dilihat dengan key row-nya, angka kolom kunci dari P, baris dari P, min 28,5. Artinya kolom kuncinya min 28,5. Ini didapatkan hasil seperti ini. 0, 0, 5,7. Lalu ditulis rumusnya 0, 0, 5,7, 7,78, dan 705. Kita bisa lihat. Lalu untuk mencari S-nya juga sama seperti P, rumusnya untuk S didapat kolom kuncinya deretan dari angka kuncinya, yaitu S 0,3. Jadi didapat angka kolom kuncinya 0,3. Lalu dikalikan untuk baris S-nya lama ini, dikurang dengan angka kolom kuncinya 0,3 dikali dengan baris R atau Y yang baru ini. Ini seperti ini. Didapat 0, 1, min 6. Jadi didapat 0, 1, min 0,06, 0,076. Maaf, ini 0. Ini 1. Ada kesalahan. Lalu ini min 0,06. Ini 0,76. Dan 15. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa untuk barisan P, row P-nya tidak ada negatif. Maka tabel tersebut sudah maksimum, sudah mencapai tingkat maksimum. Baik, dari tabel tersebut didapat kesimpulan, yaitu untuk mencapai pendapatan maksimum, PT Graha tadi haruslah menghasilkan 10 unit sepeda dan 15 unit motor untuk mencapai maksimum, yaitu $705. Demikian penyelesaian tugas dari saya.